sehat Indonesia. Dunia medis di tanah air pernah heboh dengan temuan sosok ini, praktek cuci otak. Ya, tindakan medis oleh putra terbaik Indonesia ini menjadi pertentangan. Padahal kualitas serta pengabdian seorang dokter Terawan Putranto dalam menemukan cuci otak malah diterapkan pemerintah Jerman dengan Terawan Teori. Lulus dari pendidikan kedokteran, Terawan Putranto mengabdikan keilmuannya di instansi militer Angkatan Darat. Sebagai dokter militer, Dr. Terawan mampu menyita perhatian publik. Terlebih saat ia melakukan hipotesa cara penanganan penderita stroke dengan melakukan praktek cuci otak. Kesuksesan cuci otak yang dilakukan terhadap pasiennya malah mengundang kontroversi, terutama di dunia kedokteran. Namanya pun dicoret dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Dokter Terawan Dokter Agus kontroversial Putranto, ini justru kembali mencuat di masa pemerintahan Kabinet Menteri Indonesia Kesehatan. Maju periode 2019-2024. Menjadi salah satu menteri untuk membantu Presiden Jokowi menangani masalah seputar kesehatan Indonesia. Selamat malam, kembali lagi di Q&A bersama saya Ariel Tatum. Dan malam ini saya akan menerawang sosok dokter fenomenal di sebelah saya. Assalamualaikum Pak Terawan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak sebelumnya udah menyempatkan mampir ke studio Q&A 2 jam lalu. Masih di mana? Tiba-tiba udah di sini lagi. Bapak sulap apa bukan sulap, bukan sihir? Gimana ini? Terima kasih banyak sudah datang di sini. Pak, sebelumnya mau dipanggil Pak Dokter atau Pak Menteri nih? Bebas saja, apa aja boleh. Pak Menteri deh ya. Ya. Pak Menteri, ketemu sama Bapak di studio saat ini nggak bisa rasanya saya nggak nanyain seputar virus yang lagi heboh di mana-mana ini Ya. Pak, virus corona. Gimana Pak tanggapan Bapak? Emang benar-benar Indonesia mau betul-betul amankah? Apa yang mau Bapak sampaikan ke masyarakat di rumah untuk menenangkan mereka gitu dari semua hiruk pikuk ini? Ya. Sampai detik ini, jam ini, detik ini kita masih bebas. Semua hasil PCR untuk virus bahkan termasuk untuk 188 awak kapal dari Dream World yang kita evakuasi ke Pulau Sebaru, hasilnya negatif corona. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas klarifikasinya. Ya, makasih. Itu yang Mbak. kita semua butuhkan Pak, langsung dari mulut Bapak. Tapi ada satu hal juga nih Pak yang menarik buat saya. Saya baca di artikel ketika ditanyain seputar corona, jawaban Bapak, kita doakan saja. Ya memang, kan kita kalau menghadapi musuh yang tidak tahu, kita juga tidak bisa lihat, ataupun saya mengambil istilah pagebluk, ya kita mengikuti apa petuah orang tua zaman dulu pun, dari dulu sampai sekarang, ya memang berdoa menjadi kunci utamanya. Habis itu baru kita berjuang mati-matian. Tetapi nomor satu, doa tidak boleh dilupakan. Itu menjadi fondasi di dalam menghadapi wabah maupun pagebluk maupun corona ini. Terus Pak, selanjutnya saya mau, kita sebenarnya ini agak games tapi serius nih Pak. Biar santai tapi berbobot. Ya. Nama game saya hoax atau fakta. Oh ya. Karena banyak sekali hoax-hoax atau berita-berita yang kita nggak tahu betul apa tidak beredar di internet. Jadi saya boleh langsung klarifikasi ke Bapak Menteri Kesehatan RI langsung ya. Tapi harus ya. saya cermati karena kadang-kadang narasinya kayaknya betul tapi bisa ternyata itu hoax. Dibolak-balik. Dibolak-balik gitu ya Pak ya? Ya. Oke, nomor satu yang saya mau tanyakan. Hoax atau fakta, virus corona menular melalui buah impor? Hoax. Hoax? Ya. Yakin ya Pak ya? Iya dong. Oke, selanjutnya. Sebentar dulu deh Pak, tapi bener ya Pak ya, katanya kan kalau misalnya dari, saya selain buah, saya juga dengar katanya bisa dari bawang putih gitu, makanya kita dibatasi konsumsi bawang putihnya, terus kemarin sempat di stop juga impor bawang putih dari Cina, itu Hoax. hoax. Jadi nggak bisa menular dari makanan ya Pak? Enggak lah. Enggak. Sudah bisa dipastikan langsung? Sudah saya oleh pastikan. Bapak Menteri. Oke, selanjutnya, apakah hoax atau fakta pasien yang terinfeksi virus corona bisa sembuh? Fakta. Fakta. Jadi
virus bisa sembuh, namanya dia self-limited disease. Jadi bisa sembuh sendiri. Oke. Iya, semua masyarakat tuh pada khawatir karena jumlah kematian makin meningkat kan ya Pak ya. Dan mau konfirmasikan bahwa penyakit COVID-19 ini ternyata bisa dilawan. Bisa. Bapak sudah konfirmasi? Dengan imunitas tubuh. Maka dia disebut self-limited disease. Artinya dia bisa sembuh sendiri. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya ada banyak Pak, cuma saya suruh pilih satu bentar ya. Ini semua orang pada worry juga nih Pak. Apakah hoax atau fakta hewan peliharaan di rumah bisa menyebarkan virus corona? Tidak. Jadi Hoax. Ya. Ada penjelasan lebih lanjut tentang itu kenapa binatang nggak bisa menyebarkan virus corona Pak? Nah, ini kan binatang piaraan kita sendiri. Oke. Kita udah awasi sendiri. Kalau misalnya dari udara gitu, misalnya dari kelelawar atau gimana gitu nggak bisa ya? Ini semua kan masih dalam proses penyelidikan. Tetapi yang jelas kalau hewan pemeliharaan di rumah ya enggak ada lah hoax itu kalau. Oke, kita sudah langsung dapat klarifikasinya. Pak, tapi saya tuh sebelum live tadi di sini saya sempat upload di Instagram saya. Saya ngajak netizen juga ngasih mereka kesempatan untuk bertanya langsung ke Pak Menteri gitu. Jadi saya buat hashtag tanya Pak Menkes. Ya, Bisa saya langsung tunjukkan nggak? langsung saja. Pertanyaannya dari para netizen. Yang pertama ini dari Maulana Atamini. Perihal virus yang sedang merajalela yakni corona, kali ini Indonesia juga menjadi siaga. Dikabarkan sudah masuk ke Indonesia. Pertanyaannya, apa betul sudah masuk ke Indonesia dan bagaimana langkah awal untuk mencegah dari virus tersebut? Tadi sudah dijawab sama Pak Kemenkes ya bahwa untuk saat ini Indonesia bebas dari virus corona. Tapi pertanyaan selanjutnya bisa dijawab Pak, gimana langkah awal untuk mencegah virus tersebut datang ke kita gitu? Jadi langkah pencegahannya dimulai dari pintu masuk wilayah Indonesia yang terdiri dari darat, laut, dan wilayah udara. Itu ada 135 pintu masuk. Kita merupakan negara yang paling banyak pintu masuknya. Jadi kita menyiagakan aparat KKP di setiap pintu masuk negara kita. Dan disitulah kunci kita sukses atau tidaknya bisa menahan masuknya orang yang terindikasi kena virus corona. Kalau memang tidak ada gejala, tidak ada ini ya mungkin saja lewat. Tapi doa kita ya dia tetap tidak berkembang, akhirnya sembuh sendiri atau bahkan tidak menularkan. Oh, jadi virus corona masih bisa kemungkinan untuk tidak menular ke orang yang berdekatan. Ya, karena dia tidak gitu. punya, kalau dia tidak punya keluhan dan sebagainya, ya mau menularkannya kan harusnya lewat batuk, percikan dan sebagainya. Kalau dia tidak batuk, tidak percikan dan sebagainya kan juga aman. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari netizen. Hashtag tanya Menkes. Dari Leona Saputri, Pak, bagaimana kesiapan Indonesia jika suatu saat ada wabah corona di Indonesia? Dan rumah sakit mana saja yang sudah siap menanganinya? Pertama, doa kita jangan ada. Yang kedua, kalaupun harus ada, kita ada lebih dari 100 rumah sakit yang sudah disiapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan saya mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan menetapkan lebih dari 100 rumah sakit, sekitar 123 rumah sakit untuk siap siaga menghadapi wabah kalau munculnya wabah corona. Doa saya sih tidak ada, tetapi kesiagaannya tetap nomor 1. Itu adalah rumah sakit yang dulu disiapkan untuk flu burung. Jadi memang sudah kesiagaannya sama. Kalau saya sempat dengar itu tentang civil collaboration itu, Pak, boleh sedikit dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Ya, jadi civil militer collaboration itulah hal yang paling baik di dalam kita mengatasi adanya wabah. Di dalam wabah itu tidak mengenal sipil, tidak mengenal militer. Jadi dari awal harus sudah bekerja sama dengan baik dalam berkoordinasi sehingga semua kemampuan komponen negara maupun juga peralatan dan sebagainya bisa digunakan bersama-sama di dalam mengatasi adanya wabah maupun pandemi.
Tapi saya mau tanya Bapak, kok kemana-mana nggak pakai masker, preventing gitu? Ya untuk apa wong saya sehat toh. Orang sehat ngapain pakai masker? Jadi orang sakit lah yang kalau pakai sehat masker. nggak usah preventing. Keluarga Bapak di rumah gimana? Nggak ada. Kita sehat semua yang nggak pakai masker. Sudah yakin ya Pak ya? Loh iya. Ya. Tapi orang Indonesia tuh banyak dibilang penanganannya masih kurang gitu Pak. Ya di dunia ini mana ada yang bilang cukup, semua pasti bilang kurang. Dan kurang itu bagus karena akan mendorong kita untuk terus menyempurnakan. Jadi kritik-kritik kurang itu harus kita hargai. Karena itu membuat kita kewaspadaannya tetap tinggi. Kalau yang berbahaya itu kalau kita justru kalau dianggap cukup dan dianggap hebat, mampu, wah itu Padahal berbahaya tidak, sekali. Ya. Kita lebih baik diomongi yang tidak baik sehingga kita terus introspeksi, berbuat terus yang terbaik, kewaspadaan yang tinggi sehingga mampu menjaga bangsa dan negara Indonesia ini dari virus corona. Oke. Dokter Terawan ini sebelum menjadi Menkes terkenal dengan julukan dokter cuci otak. Kenapa begitu? Kita bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Q&A.